meskipun banyak anak-anak dari pengurus NU, itu banyak juga yang tidak tahu sebenarnya apa itu IPNU dan IPPNU. Nah, maka dari itu kita kenalkan mereka sejak dari dini agar nantinya ketika orang tua mereka sudah menjadi pengurus NU, mereka bisa melanjutkan amanah organisasi yang ada pada orang tua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man nawaina wa ala man nawaw bi salatu sholih bi hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah taswal karamah wa tusaluna fi ibadika sholihin di sa'adati wal karamah. Para pemirsa, selamat datang kembali mengikuti acara Suara Buduran, Suara Warga Buduran. Pada edisi ini kita minta kepada panjenengan semuanya untuk membacakan surat Fatihah sekali atas musibah yang Allah kehendaki menimpa warga kita, khususnya yaitu keluarga besar Pondok Al-Khazini Buduran. Atas segala musibah yang terjadi, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Al-Fatihah. Para pemirsa, ketika negara ini mengalami masa peralihan, ada perang antara kaum nasionalis dan kaum agama dan juga kaum komunis. Dampak dari perpecahan itu ada beberapa kejadian di mana anak-anak dari orang-orang yang dinilai terlibat dengan komunis itu dirangkul oleh Allahyarham beliaunya Kiai Haji Wahab Hasbullah, sehingga kemudian di internal NU juga terjadi beberapa perbedaan sikap untuk mendukung atau menolak atau membina warga atau anak-anak ex-komunis ini. Para pemirsa, oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, anak-anak remaja NU kemudian diikat dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Kepanduan. Dan kita sadar bahwa mulai tahun 55 dan 56 anak-anak NU, khususnya para remaja NU, itu diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Para pemirsa, pada kesempatan ini Suara Buduran menghadirkan Ketua IPNU PAJ Buduran dan juga Ketua IPPNU PAJ Buduran. Telah hadir bersama kami, beliau adalah Mas Muhammad Irfan Haryanto SH. Beliau ini Ketua IPNU PAJ Buduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sampingnya yaitu Mbak Dwi Agus Nur Hafidhah. Beliau ini Dwi Ayu Nur Hafidhah. Beliau ini Ketua PAJ IPPNU Buduran. Assalamualaikum, Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Para pemirsa, dua orang di samping saya ini merupakan perwakilan atau representasi para remaja kita, para teman-teman atau pemudi kita yang sehari-hari mendampingi para anak-anak atau para remaja dari warga NU. Sesi ini kita akan lebih mengenal apa itu atau siapa itu IPNU dan IPPNU, khususnya di PAJ Buduran. Saya ke Mas Irfan dulu, nanti bergantian kepada Mbak Ayu ya. Apa itu IPNU dan IPPNU? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai IPNU, itu memang salah satu organisasi yang ada di Pondok Nahdlatul Ulama yang berisikan para pelajar baik yang ada di wilayah pesantren, sekolah umum, madrasah ataupun yang ada di wilayah kampus. Kalau IPPNU sama?
kurang lebihnya sama. Namun dari IPPNU sendiri nih merupakan wadah atau tempat untuk terus berkembang dari pelajar NU Putri. Jadi bedanya kalau Ibnu Putra, kalau IPPNU Putri. Kalau rentan umurnya, siapa saja sih yang layak untuk aktif di IPNU atau IPP? Itu mungkin ada batasan usia mungkin? Sebenarnya kalau kita lihat di peraturan dasar dan juga di peraturan rumah tangga, yang dimaksud dengan pelajar itu adalah mereka yang berusia di usia SMP, yakni di usia 13 sampai di usia 24 tahun. Tapi ketika ada seseorang yang sudah melebihi batas, itu juga bisa ketika mau mengabdikan dirinya di organisasi IPNU dan IPPN. Oke. Di IPP juga sama ya? Ya. Oke. Para pemirsa, ini menarik bahwa anggota IPNU IPP itu antara umur 13 sampai 24 tahun. Menariknya adalah artinya bahwa para warga dari atau anggota di IPNU IPP ini merupakan teman-teman pemuda yang mengalami fase peralihan dari anak ke remaja. Kalau kita melihat ratifikasi konvensi internasional tentang anak ya, itu batas anak adalah usia 18 secara internasional. Tapi kalau di Indonesia, anak ke remaja batasnya itu 16 tahun. Nah, menariknya adalah IPNU IPB itu berisi warga yang ada pada fase anak sekaligus masuk pada kondisi remaja. Tentu ini tantangan tersendiri bagi teman-teman IPNU IPB karena batas usia itu cukup memberikan perubahan-perubahan baik dari aspek mentalitas, dari perilaku dan sebagainya. Saya ke Mas Irfan dulu, nanti disambung oleh Mbak Ayu ya. Apa yang jenengan berdua lakukan untuk menjadi ucapan selamat datang atau menjadi kiat-kiat apa yang jenengan lakukan untuk menerima atau mewadahi segmen anggota semacam ini? Kan 13 kan masih anak ini. Nanti mereka ini beraktivitas di IPNU sampai nanti usia 24 tahun. Itu bagaimana Anda sambil menyiapkan fase peralihannya sehingga kemudian IPNU dan IPP bisa menjadi wadah yang pas bagi segmen usia semacam ini. Terima kasih. Sebenarnya ketika kita memulai di usia 13 tahun, itu memang kita kembalikan kepada ranah sekolah, yakni di SMP, karena memang awal usia ini biasanya kita masuk ke sekolah langsung di SMP. Jadi ketika mereka sudah beranjak SMP, lalu ketika sudah mulai naik ke jenjang SMA atau yang berikutnya, mereka sudah tahu dan paham apa itu sebenarnya IPNU dan IPPNU. Dan di sana juga kita belajar, sebenarnya sama-sama belajar bagaimana kemudian kita bisa berorganisasi yang akan dilaksanakan di tingkat dini, yakni di tingkat SMP usia 13 tahun. Mbak Ayu, monggo. Baik. Dari usia 13 tahun sampai 24 tahun, kita bisa mengkader lewat teman-teman SMP, entah itu dari sekolah biasa ataupun dari madrasah. Di situ kita ada yang namanya pimpinan komisariat. Jadi dari situ kita bisa mengkader dan mengajak teman-teman sekolah atau madrasah ini untuk ikut serta ke organisasi IPNU dan IPPNU. Ke Mas Irfan ya. Kenapa sih skill atau gairah semangat remaja berorganisasi itu menjadi bidikan dari teman-teman rekan-rekan kita ya di IPNU dan IPPNU? Kenapa kok mulai remaja orang NU harus berorganisasi? Itu kenapa kira-kira? Sebenarnya
kita kembalikan lagi ke manfaat untuk berorganisasi. Bagaimana kemudian anak-anak yang ada di tingkat SMP ini bisa bisa memberikan manfaat. Seperti ketika belajar berorganisasi, kita juga belajar mengenai pengadministrasian dan juga manajemen waktu kita. Nah, lalu mengapa kok dari usia yang sangat dini harus dikenalkan IPNU dan IPPNU? Karena kita ketika melihat situasi dan kondisi pada saat ini, kebanyakan memang dari para remaja meskipun banyak anak-anak dari pengurus NU, itu banyak juga yang tidak tahu sebenarnya apa itu IPNU dan IPPNU. Nah, maka dari itu kita kenalkan mereka sejak dari dini agar nantinya ketika orang tua mereka sudah menjadi pengurus NU, mereka bisa melanjutkan amanah organisasi yang ada pada orang tua mereka. Para pemirsa, ini penting untuk kita pahami bersama bahwa skill atau pengetahuan tentang organisasi itu memang tidak ada di sekolah. Itu hanya bisa didapatkan di organisasi, dan disinilah kemudian pentingnya IPNU dan IPPNU sebagai ruang pertama bagi anak-anak kita, para rekan-rekan kita NU untuk belajar berorganisasi, mendapatkan skill berorganisasi. Dua poin yang tadi disampaikan oleh Mas Irfan adalah satu, kemampuan administrasi, kemampuan merencanakan diri sendiri, mengatur waktu dan sebagainya, dan di samping itu di beberapa kitab salaf, kitab kuning, kita kenal bahwa berorganisasi, bertemu dengan orang itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan sikap tawadhu, karena kita lebih mengenal kelemahan diri kita dan mengerti kemampuan orang lain. Para pemirsa, kita masuk pada keorganisasian. Ada berapa ranting di Buduran ini, ranting IPNU dan IPP? Kalau kita melihat seluruh desa yang ada di Kecamatan Buduran, itu ada 15 desa. Tapi untuk saat ini masih hanya 9 ranting yang sudah berdiri, karena memang kemarin kita sudah merencanakan untuk pendirian ranting dan juga komisariat. Dan alhamdulillahnya untuk periode ini, meskipun ada ranting yang awalnya ada tapi sekarang vakum atau redup, alhamdulillahnya kita sudah bisa menambahkan beberapa pimpinan komisariat yang ada di Kecamatan Buduran, yang dari awalnya belum ada sama sekali. Per hari ini alhamdulillah sudah ada 3 komisariat yang berada di naungan SMP. Berarti kalau organisasi IPNU IPP yang tidak di desa, berarti namanya komisariat ya. Komisariat itu di mana saja? Di kampus ada, atau di pondok, atau di sekolah? Dalam SMP ada SMP Wahid Hashim 11, lalu ada di SMP Al-Falah, dan satu lagi dari MTS Darul Hikmah Rasung. Para pemirsa, ini penting ini bahwa madrasah yang dalam naungan NU itu pantasnya ya, atau seharusnya itu ekstrakurikulernya itu otomatis IPNU dan IPP, karena sangat ironis ketika ada madrasah dalam naungan Nahdlatul Ulama tapi tidak ada komisariat IPNU dan IPP. Jadi sekolahnya secara kognitif belajarnya lah belajar substansi keilmuan Nahdlatul Ulama dalam bingkai paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, sedangkan di aspek psikomotorik, skill keorganisasiannya nanti dipandu oleh teman-teman IPNU dan IPP. Maka di forum ini kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada bahwa memang sangat layak dan sangat pantas, dan memang seharusnya madrasah-madrasah yang ada dalam naungan Nahdlatul Ulama itu ekstrakurikulernya otomatis ada IPNU dan IPPNU, supaya linear antara pendidikan di kelas dengan pendidikan di organisasi. Ini agak agak berbeda ya, kan remaja putra, remaja putri. Bagaimana panjenengan ini Mbak Ayu ya, itu meyakinkan para orang tua bahwa anak-anaknya akan aman di IPPNU? Baik. Untuk IPPNU kan sebenarnya kebanyakan dari orang tuanya itu kurang dari orang tuanya itu Kurang support, kurang percaya.
Ya, apalagi kan IPPNU perempuan kan. Nah, biasanya ada di jam-jam tertentu untuk pulang lebih awal. Misalnya nanti gak apa-apa ikut organisasi, tapi pulangnya jangan malam-malam gitu. Nah, mungkin eh, dari IPPNU sendiri, dari yang pelajar putri ini, biasanya saya kasih waktu sampai jam 10 atau enggak jam 11. maksimal. Gitu. Kalau kegiatan pokoknya ya, kan pasti ada raker, pasti ada kegiatan khasnya Ibnu IPP itu apa? Kalau di himpunan sendiri Iya. kalau di himpunan sendiri kita mengadakan beberapa kegiatan yang agendanya rutin bulanan, seperti ada di Pak Gubro, ada juga pengajian kitab, lalu ada juga yang lainnya seperti kita ada rutinan olahraga, lalu ada pertemuan rutin juga. Nah, itu tadi kita rencanakan karena juga kita ingin menampilkan bahwasannya eksistensi ilmu IPPN ini ada dan tidak ada jedanya atau ada selalu dan berskala. Jadi ketika seseorang melihat, kalau tanya apa sih ilmu IPPN, apa sih program kerjanya, apa sih eksistensinya, nah, kita jelaskan dengan program-program yang kita kerjakan tiap bulan rutin tadi. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, kira-kira ini periode ini kan 2 tahun ya, 2025 sampai 2027 ya, kalau tidak salah 2 tahun ya. Apa yang sudah panjenengan lakukan di IPNU, di PPNU, atau kira-kira sesuatu yang bisa dianggap prestasi, katakanlah begitu, dari rekan-rekan kita IPNU IPP bulan ini yang bisa disampaikan ke pemirsa? Monggo. Kemarin itu alhamdulillah pada saat di konferensi cabang itu ada beberapa lomba yang alhamdulillahnya dari kita, dari PAJ Mulia Munduran itu ada yang masuk nominasi, dan ini ada lomba Mobile Legend. Nah, meskipun tidak banyak yang bisa kita raih, tidaknya kita sudah bisa memberikan prestasi tersendiri. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasannya yang kita adakan kemarin pas perwakilan PAJ Mulia Munduran yang diadakan lomba di cabang, itu yang ikut itu dari ranting yang belum ada suratnya, belum ada surat pengesahannya, atau bisa dibilang ranting matina. Itu juga merupakan salah satu usaha kita untuk bagaimana kemudian menggait teman-teman yang ada di wilayah Buduran yang belum kenal apa itu IPNU dan IPPNU, melewati pendekatan-pendekatannya seperti itu tadi, kita mencoba mengenalkan ke mereka, dan mereka juga alhamdulillah antusias sampai kemarin yang gelar juara 2 kalau nggak salah di konferensi cabang. Para pemirsa, ketika suatu saat hari Ahad itu, entah bulan apa saya lupa itu teman-teman rekan-rekan kita IPNU IPP ini mengadakan kegiatan rutin pengajian kitab ya, memulai pengajian kitab. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa Mas Irfan ini sarjana hukum ini, karena waktu itu ketika memulai acara pengajian kitab itu di tempat sini, di kantor MBC ini, di Gerasi Nusantara ini, beliaunya tidak rawuh sebagai ketua IPNU. Kemudian kita tanyakan kenapa tidak, ternyata beliau wisuda. Jadi pun seperti ini gayanya, itu songkoknya seperti ini, tapi ini sarjana hukum. Jadi para pemirsa yang kepingin minta bantuan hukum atau apa, silakan ke Mas Irfan ini. Karena beliau ini ketua IPNU yang telah berhasil menyelesaikan status kesarjanaan dalam bidang hukum. Dan ini menjadi penegas kepada para bapak ibu tentunya yang anaknya aktif di IPNU IPP, bahwa teman-teman rekan-rekan yang aktif di IPNU IPP tentu kemudian dengan keberadaan panjang berdua itu tidak otomatis akademisnya terganggu. Buktinya ini ketua IPNU sampai menyelesaikan sarjana hukum lagi, dan itu kan agak jarang di konteks kita. Saya dengar-dengar ketua IPP cabang dari Buduran ya. Ya. Oke, ini satu informasi juga bahwa ketua IPNU IPPNU cabang Sidoarjo periode ini itu juga dari PAJ Buduran, dari Stokerto kalau tidak salah ya, dan dulu juga aktif di
di IPP ini. Ada dua pertanyaan terakhir ini yang pada panjenengan semuanya. Menurut panjenengan berdua, apa tantangan dari remaja hari ini dan ke depan kira-kira? Menurut panjenengan? Monggo. Kalau menurut kacamata kita sendiri mengenai tantangan yang ada pada pelajar di era sekarang ini sangat banyak teman-teman. Karena pada hari ini pun kita juga sedang mengalami beberapa kesulitan ketika bicara mengenai pengkaderan dan juga berbicara keorganisasian. Karena ketika kita melihat fenomena anak muda di zaman sekarang yang kemudian mengikuti arus perkembangan globalisasi yang semakin jauh dari, kalau bisa kita dibilang, dari bidang religi, itu juga termasuk salah satu tantangan terberat bagi kita. Kemudian ada juga berbagai macam kenakalan remaja, seperti kemarin ada yang sempat viral di Sidoarjo, ada tawuran, terus ada itu gangster dan yang lainnya. Itu termasuk ke dalam tantangan kita. Nah, kemudian bagaimana kita setelah ini untuk menjawab tantangan tersebut? Sebenarnya sudah beberapa ada yang kita pikirkan bagaimana solusinya. Nah, tapi nanti kita akan pelajari dan kita kaji secara ulang bagaimana kemudian solusi-solusi ini apakah bisa sesuai dengan problem-problem atau tantangan-tantangan pemuda yang ada pada zaman sekarang. Mbak, monggo. Ya, mungkin tantangan di periode ini yakni memunculkan atau meningkatkan atau menumbuhkan kembali pimpinan ranting yang mungkin bisa untuk kita turbai. Lalu dari pimpinan ranting perlu untuk ditindaklanjuti agar bisa terus berkembang di PAC IPNU dan IPPNU Buduran. Menurut sampean jenengan Mbak Ayu ya, profil dari seorang remaja NU, remaja putri NU yang kualifikasinya itu sangat bagus, itu apa tandanya menurut jenengan sebagai ketua IPP? Ini loh, bahwa profil remaja NU itu ini loh, seperti ini loh kira-kira. Menurut jenengan gimana? Untuk profil pelajar putri Nahdlatul Ulama yang menjadi ciri khas, yakni mungkin dari Misalkan akhlakul karimahnya bagaimana, kemampuan keagamanya seperti apa, itu kira-kira. ya dari keaswajaannya, dari an-nahdliyah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa ditingkatkan melalui organisasi ini. Mas Irfan? Nah, untuk profil sendiri, alhamdulillah seperti yang dijelaskan tadi dari bahwasanya ketua PAC IPNU Sidoarjo ini berasal dari Buduran. Itu merupakan sebuah capaian prestasi tersendiri bagi kita yang keluarga besar PAC IPNU Buduran. Bagaimana kemudian kita mengantarkan seorang kader yang uniknya kemarin pas sebelum menjabat sebagai ketua PAC IPPNU Sidoarjo, beliaunya adalah sekretaris dari Rekanita Ayu. Kemudian berkembang dan juga terus-menerus belajar bagaimana kemudian kita juga bisa mengantarkan beliaunya untuk maju menjadi ketua PAC IPNU Buduran. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat kita banggakan. Kemarin makanya ini loh Buduran, kita bisa berbangga atas PAC yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sambil diminum Mas. Ya. Para pemirsa, ini saya akan menanyakan satu hal yang mungkin penting bagi kita semuanya ya, bahwa panjenengan berdua ini kan punya banyak pendukung ya. Ada
kakak-kakak di Fataya, di apa namanya, di Ansor, kemudian di PMII, di Muslimah, di NU. Apa pesan atau harapan panjenengan Ibnu IPPNU kepada beliau-beliau itu? Monggo. Sebenarnya untuk pesan ini, bagaimana kita harus bersinergi secara terus-menerus, karena jika diibaratkan seperti keluarga, Ibnu PNU ini merupakan anak yang paling bungsu. Karena kalau ucapan saya pernah dengar dari senior saya bahwasanya ketika diibaratkan seperti keluarga, Ansor dan Fataya itu adalah kakakmu, dan Bapak NU dan semua itu adalah ibumu. Nah, mungkin kita harus selalu bersinergi. Bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan sedikit kesulitan, kita sandang, kita bilang ke kakak-kakak dan juga Bapak NU dan Ibu Muslimah. Ketika dari banom-banom yang lain menghadapi kesulitan atau butuh bantuan dari kita senantiasa bisa membantu dan selalu bersinergi. Untuk kedepannya ini supaya dari Banom terus dari MBCN Muda ini bisa berjalan bersama, untuk maju bersama. Gitu. Mbak Ayu, monggo. Ya, dari support dari kakak-kakak Fatayat dan Ansor, lalu Bapak NU dan juga Bunda Muslimat, itu kita bisa berinovasi dan menjadi terus semangat karena didikan dan bimbingan dari beliau-beliau. Terima kasih. Para pemirsa, panjenengan semuanya mungkin sama dengan saya. Melihat mereka berdua ini, saya sebenarnya tergerak untuk mengambil mantu mereka berdua ini. Tapi kita tanya kepada mereka berdua, kira-kira ini pertanyaan akhir. Pertanyaan akhir. Minum dulu, minum. Pertanyaan akhir. Monggo, Pak. Monggo. Jadi, ini pertanyaan penting sekali. Kira-kira panjenengan berdua ini, kalau harus memilih pasangan, ya, atau calon mertua, itu kira-kira sampean akan milih pasangan yang sesama NU atau mertua yang NU ataukah tidak? Kira-kira ini, kira-kira. Kalau dari saya sendiri harus yang NU. Irfan. Karena kalau kebanyakan saya dengar dari teman-teman bahwasanya biasanya pasangan itu harus kufu ya. Kalau kita lihat dari penyanyi tadi, kalau bisa Ibnu biasanya judulnya IPPNU gitu. NU ya. Pemirsa, ini penting bagi kita bahwa untuk menjaga DNA, untuk menjaga DNA organisasi, DNA Ahlussunnah wal Jamaah itu penting. Salah satunya adalah dengan taklim dan juga dengan keluarga. Maka kita sudah dengar paparan dari beliau berdua ini, dan tentu kemudian dimanapun kita berada, baik itu sebagai pengurus NU, ranting, di semua tingkatan, Muslimat, Fatayat, Ansor, lembaga, dan sebagainya, tentu kemudian mensupport kepada beliau berdua ini secara sistem. Para pemirsa, demikian podcast Suan Buduran pada edisi. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Irfan dan juga Mbak Ayu, dan semoga yang disampaikan bermanfaat pada panjenengan berdua dan juga rekan-rekan kita Ibnu IPPNU khususnya di Muduran. Semoga semakin manfaat dan berkah. Dan juga kepada para pemirsa semua, saya Habib Mustafa mewakili Suan Muduran, mohon maaf atas segala macam kesalahan, saran, kritikan kita harapkan jenengan sampaikan kepada redaksi. Dan mohon diingat, mohon dicatat bahwa segmen ini, acara ini dimotori oleh Lazisnu MBC NU Muduran. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Suara ini slogannya lugas terpercaya. Maka setiap ucapan panjenengan akan dipercaya oleh para pemirsa dan akan ditagih. Nanti nomornya beliau bisa dilihat atau bisa diminta kepada redaksi. Kalau siapa yang ingin mengambil bagian dari keluarganya, monggo silahkan. Dan kita akhiri podcast ini dengan membaca surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih para pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Monggo. Monggo, Mbak. Monggo.